Om Swastiastu. Terima kasih kepada Ayu Made Satyari dan Tribuners semuanya. Akan kita mulai FGD ini. Seperti kita baca dalam berita itu bahwa Ikatan Dokter Indonesia telah mengumumkan tenaga medis yang meninggal akibat COVID-19 sejak Maret hingga November 2020. Tepatnya pada hari Selasa kemarin tanggal 10 November 2020 itu sebanyak total 282 petugas medis dan kesehatan. Dari jumlah tersebut dari Bali sebanyak 5 dokter. Nah, saya akan pandu FGD ini, saya kembali sebagai moderator dan saya didampingi notulen Ida Bagus Ayu Made Satyari, manajer online Tribun Bali. Baik Tribuner semuanya, akan saya perkenalkan terlebih dahulu para pembicara dalam FGD kali ini. Yang pertama adalah Dr. Iwayan Sudana M.Kes. Beliau kelahiran Denpasar tanggal 9 April 1964. Status perkawinan menikah, riwayat jabatan Direktur RSUD Panembahan Sinopati Bantul Yogyakarta tahun 2007-2016. Kemudian Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar mulai tahun 2016 sampai sekarang. Pendidikan formal SD nomor 2 Penatih tahun 1977, SMP Negeri Sumerto tahun 1981, kemudian SMA Negeri 2 Denpasar tahun 1964, S1 Kedokteran Umum Udayana tahun 1991, kemudian S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada tahun 2002. Alamat Jalan Pungut Narenda nomor 3A Banjar atau lingkungan Angabaya Penatih Denpasar Utara. Email sudana.yuli@gmail.com. Kemudian narasumber kedua, Dr. Inyoman Gunato MPH. Beliau lahir di Desa Sibang Gede, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, tanggal 3 Juni 1972. Status menikah dan memiliki 4 anak. Pendidikan formal, SD 1 Sibang Gede, SMP 1 Abian Semal, SMA 1 Denpasar, S1 Fakultas Kedokteran UNUD, S2 MMR Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, organisasi Ketua ID Cabang Badung, pelaksana jabatan Ketua Adinkes Bali, Sekretaris Arsada Bali, Persi Bali, PP Arsada, PP Adinkes. Kemudian pemateri ketiga yaitu Profesor Dr. DRS I Putu Gede Suwite SU. Beliau adalah profesor dan guru besar sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Kuliah di jurusan sejarah Universitas Gadjah Mada sampai tingkat magister. Ia mendapatkan gelar doktor dalam bidang sejarah dan kajian budaya Universitas Udayana. Penelitian yang telah dilakukan diantaranya penelitian kerjasama antar umat beragama oleh Lembaga LIPI tahun 1984. Kemudian penelitian sejarah kebudayaan Bugis, kemudian penelitian di Universitas Nasional Australia di ANU tahun 1991, kemudian penelitian tentang masyarakat multikultur Bali tahun 2011, masyarakat Bali kontemporer 2012, penelitian tentang masyarakat Bayan Lombok Utara 2012 sampai 2013, penelitian kemaritiman di perairan Bali Lombok tahun 2014-2019. Aktivitas keilmuan mengikuti seminar internasional di UGM tahun 1988, kemudian seminar internasional di Canberra tahun 1991, di Sydney tahun 1995, di Wollongong tahun 1995,
dan di UNY Yogyakarta 2014 dan di Bangkok tahun 2015. Telah menghasilkan 100 karya ilmiah baik buku, artikel, jurnal maupun kertas kerja. Konsen dalam bidang politik, pernah menjadi Ketua PNI Bali, Badan Pengembangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bali, Tim Seleksi KPU, dan Ketua Panwaslu Kabupaten Badung. Buku yang telah diterbitkan: Bali dari Sisi Lain, Sejarah Perkebunan Bali 2009, Perahu Penisi di Pesisir Dewata 2010, Masyarakat Multikultur Karya Bersama, Identitas Bali Kontemporer 2012 Karya Bersama, Dari Dunia Maritim hingga Masyarakat Urban di Bali 2019, dan Tewot Modern Hindu A Belief History Parisade Hindu Dharma Indonesia Karya Bersama 2019. Email putu_swito@yahoo.co.id. Kemudian pemateri keempat, Dr. Ketut Suarjaya MPPM. Beliau adalah Ketua Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Pendidikan formal SMP Negeri 11 Singaraja, SMP Negeri 2 Singaraja, SMA Negeri 1 Singaraja. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Public Policy Management Universitas South California Los Angeles, Amerika. Kemudian jabatan sebelumnya yaitu Kepala Pukismas Bayan Lombok Utara, kemudian Kepala Pukismas Sukawati II, Kepala Seksi Yankes Swasta, Kepala SI P2PM Kanwilkes Bali, kemudian Kepala SI Rujukan Dinas Kesehatan Bali, Kasubdit Sumprop Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kabid Cibang Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Kabid P2PL Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali mulai tahun 2012 sampai sekarang. Email balisehat2015@yahoo.com. Tribuners semuanya, ada beberapa rumah sakit yang menjadi rujukan COVID-19 di Provinsi Bali, yaitu ada Rumah Sakit Sanglah, Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar, kemudian RSUD Kabupaten Badung, RSUD Tabanan, RSUD Wangaya, RSUD Bali Mandara, RSD Mangunsade, RSU Universitas Udayana, RSU Negara, RSUD Kulungkung, dan RS Pratama Giri Emas. Tribuners semuanya, sebelum masuk materi dalam FGD ini, alangkah lebih baiknya kita akan mendengarkan secara detail dan lengkap update kasus COVID-19 kepada Bapak Rentin, Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19. Kami silakan. Ya, cek 1 2 3 3 2 1. Apakah suara saya bisa didengar oleh Mas Ali? Sudah didengar, diterima dengan baik. Silakan Pak Rentin untuk update COVID-19 di Bali hari ini. Saya didaulat oleh teman-teman Tribun untuk memberikan update kondisi sampai dengan kemarin. Sesungguhnya Pak Kadis Kesehatan Provinsi Bali sudah cukup karena beliau yang akan membawakan data terkini. Oleh karena itu, Mas Ali, tolong saya diberi akses untuk upload dan share screen perkembangan data sampai dengan kemarin, kondisi kita di Provinsi Bali. Teman-teman sekalian, kendatipun kita tahu bahwa Bali masuk di dalam 10 provinsi prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19, ada berita baik sebagai penyemangat kita bahwa dalam kurun 2-3 minggu terakhir, eskalasi penambahan kasus terkonfirmasi positif di Provinsi Bali relatif landai, bahkan cenderung terjadi penurunan yang cukup signifikan. Nanti faktor apa yang menyebabkan tentu menjadi ranahnya Pak Kadis Kesehatan, suhu saya, Provinsi Bali tentunya, yang akan memberikan penjelasan detail. Kalau saya
Sekretaris Satgas di Provinsi Bali, tentu sebagai tempat untuk mengakomodir rekapitulasi tepatnya untuk tindak lanjut baik ke vertikal, Satgas Nasional juga melaporkan kepada pimpinan di tingkat Provinsi Bali, Pak Gubernur, Pak Wagub, termasuk Pak Sekda selaku Ketua Harian, serta ngeblas dan meneruskan berbagai informasi itu kepada rekan sahabat-sahabat kami di kabupaten kota. Oleh karena itu tiap hari kami selalu menyampaikan update informasi berkaitan dengan perkembangan kondisi data yang ada di Provinsi Bali, terutama berkaitan dengan penanganan yang terjadi di Provinsi Bali. Teman-teman sekalian, sampai dengan kemarin kondisi kita di Bali memang masih masuk di dalam kisaran 10 besar jika dilihat akumulasi kasus terkonfirmasi positif. Tetapi jika dibandingkan dengan daerah lain, terutama data akumulasi tingkat kesembuhan, kita harus dan bahkan harus bisa berbangga diri bahwa Bali termasuk di dalam konteks 3 besar daerah yang tingkat persentase tingkat kesembuhannya tinggi. Sampai dengan data kemarin, kita melihat total jumlah kesembuhan adalah sampai 11.380, atau jika dipersentasekan, angkanya melebihi 92%, atau tepatnya di 92,24%. Ini tentu menjadi semangat, motivasi bagi kita, terutama rekan sahabat-sahabat kami yang kalau tadi istilah Pak Sekda adalah menjadi garda terdepan di dalam upaya penanganan COVID-19, terutama dari sisi T yang ketiga, yaitu treatment, karena di sana ada proses perawatan. Harapan kita semua tiap hari proses dan angka kesembuhan selalu meningkat. Mas Ali, saya belum diberi akses untuk ini, atau filenya saya kirim sehingga Mas Ali bisa tampilkan 2-3 slide berkaitan dengan data terupdate sampai dengan kemarin, Mas Ali. Silakan dibuka di WA-nya. Ya. Kemudian teman-teman para peserta FGD yang saya hormati, di mana Bali masuk di dalam 10 provinsi prioritas oleh Satgas Nasional. Kita di Bali ini didorong untuk melakukan sekurang-kurangnya 3 strategi utama. 3 strategi itu dibagi menjadi 2 fase, di tataran sasaran hulu, kemudian hilir. Pada tataran fase hulu, kita didorong melakukan 2 strategi. Yang pertama, strategi pendisiplinan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah penguatan tracing dan testing. Kemudian di hulu sekali lagi ada strategi kedua, yaitu penyiapan tempat-tempat karantina. Kami sekaligus melaporkan sampai saat ini saya dengan Pak Kadis Kesehatan sudah menyiapkan tidak kurang dari 15 hotel karantina. Sampai saat ini secara keterisiannya belum maksimal karena memang ada beberapa, saya data sampai kemarin 46 kalau tidak 56 warga kita yang terkonfirmasi positif masih kita temukan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kebijakan Bapak Gubernur telah disepakati oleh para kepala daerah, kabupaten kota seluruh Bali dengan telah disiapkannya hotel karantina. Kasus terkonfirmasi positif tidak ada lagi kita temukan melakukan isolasi mandiri di rumah. Oleh karena itu sekali lagi kami mendorong dan sekaligus himbauan kepada sahabat-sahabat kami di kabupaten kota untuk pada kesempatan pertama berkolaborasi dan bekerjasama dengan unsur TNI Polri untuk melakukan evakuasi dan mengajak sahabat-sahabat kita untuk ke hotel-hotel karantina yang telah kami pilih berdasarkan kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali. Kemudian strategi yang berikutnya, yang ketiga, di hilir, yang merupakan upaya treatment T yang ketiga yang kami sebutkan tadi. Pengoptimalan rumah sakit rujukan termasuk berbagai upaya dilakukan yang juga didorong oleh Bapak Gubernur adalah kearifan lokal yang dimiliki di Provinsi Bali dengan adanya
usade para yang telah berjalan beberapa bulan. Bapak Ibu sekalian, di tengah kita masih berperang menghadapi pandemi COVID-19, saya mohon izin mensitir istilah yang selalu dikedepankan oleh Pak Ketua Satgas penanganan COVID-19 yang ada di Jakarta, yang juga adalah Ketua atau Kepala BNPB Republik Indonesia. Di tengah kita semua masih menunggu kepastian tentang vaksin. Obat paling manjur untuk saat sekarang adalah disiplin menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, Satgas Nasional, kita Satgas di Provinsi Bali bersama seluruh Satgas Kabupaten Kota, bahkan sampai ke Satgas Gotong Royong di tingkat desa adat, selalu diarahkan, selalu didorong, diberikan pressure oleh Satgas Nasional untuk selalu mengkampanyekan yang disebut dengan protokol kesehatan. Saat ini, Satgas Nasional, khususnya bidang perubahan perilaku dan bidang koordinator relawan, sedang melakukan pelatihan kepada tidak kurang dari 1.000 relawan yang ada di Provinsi Bali, secara khusus diambil di 3 wilayah, Badung, Denpasar, dan Gianyar. Mereka akan kita bentuk menjadi agen perubahan perilaku untuk melakukan kampanye di seluruh wilayah Provinsi Bali. Harapannya semua warga kita taat dan patuh terhadap protokol kesehatan. Saya kira itu update dari Satgas. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Sukses semua, Mas Ali.